Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat ya untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 5, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat menyimpulkan informasi-informasi sikap kepahlawanan yang dimiliki pahlawan nasional. 2. Siswa dapat mengkomunikasikan sikap kepahlawanan yang dimiliki pahlawan nasional dan sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki masyarakat sekitar. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cermin. Nah, coba kalian lihat, ada gambar apa ini? Ya, benar. Itu adalah gambar anak sedang menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Nah, anak-anak, kita harus selalu tolong-menolong sama seperti para pahlawan saat melawan penjajah. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawa mereka. Nah, pertanyaannya, mengapa para pahlawan rela mengorbankan nyawanya demi bangsa Indonesia? Untuk mengetahui jawabannya, kita baca dahulu ya bacaan di bawah ini. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, namun juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan. Kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, serta kebebasan mengemukakan pendapat. Nah, dari bacaan tersebut, kita tahu bahwa pahlawan rela mengorbankan nyawanya karena demi kemerdekaan bangsa Indonesia dan bentuk cinta mereka terhadap tanah air. Pernahkah kalian melihat gambar ini? Di mana? Ya, benar, di uang kertas Rp1.000. Gambar siapakah ini? Ya, benar, Kapiten Patimura. Kapiten Patimura. Kapiten Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dürstadt di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal
16 Desember 1817, Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan yaitu berani, bekerja keras, pantang menyerah, rela berkorban, dan lain-lain. Setelah mempelajari tentang Kapiten Pattimura, kita belajar tentang peninggalan Bung Tomo. Di sini ada bacaan mobil Bung Tomo. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah, beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan, Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapiten. Mobil ini berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Pada mobil ada bagian yang menggunakan cermin. Bagian apa, anak-anak? Ya, betul, spion. Spion menggunakan cermin cembung. Cermin dibagi menjadi 3 jenis, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar. Sifat bayangan cermin datar yaitu ukuran bayangan sama besar dengan ukuran benda. Posisi bayangan tegak. Cermin datar biasanya digunakan sebagai cermin rias. Cermin cekung. Sifat bayangan cermin cekung yaitu bayangan lebih kecil dari ukuran benda. Posisi bayangan terbalik. Cermin cekung biasanya digunakan pada lampu mobil dan lampu senter. Cermin cembung. Sifat bayangan cermin cembung adalah bayangan lebih kecil dari ukuran benda. Posisi bayangan tegak. Cermin cembung biasanya digunakan pada kaca spion kendaraan. Nah, sekarang buatlah percobaan untuk mengetahui sifat-sifat bayangan cermin dengan menggunakan sendok dan cermin datar atau cermin rias. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap rajin belajar, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.